Semua orang mengenalku sebagai polisi muda yang tegas dan disiplin, seorang Kiki yang selalu berdiri gagah di tengah terik jalanan, mengatur lalu lintas dengan penuh wibawa, tapi tak banyak yang tahu, di balik peluit dan seragam itu, aku pernah mengeluarkan ribuan ular dari mulutku, secara harfiah, di depan ratusan pasang mata yang gemetar. Pertanyaannya adalah, dosa seperti apa yang bisa melahirkan kejadian seaneh itu? Namaku Kiki. Usia 25 tahun. Aku adalah polisi lalu lintas yang bertugas di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Kota ini tidak sebesar Surabaya atau Malang, tapi cukup padat untuk membuat kendaraan saling sikut setiap pagi dan sore. Yudara. Di kota ini panas, jalanannya sempit, dan penduduknya keras kepala. Tapi aku menyukainya. Karena di tengah semua itu, aku bisa berdiri tegas, memberi perintah, dan dihormati. 3 tahun bertugas, dan aku sudah mencatatkan berbagai prestasi. Tidak banyak polisi seusia aku yang bisa mengatur arus mudik lebaran dengan lancar tanpa satupun kecelakaan fatal. Tidak banyak pula yang bisa menertibkan pasar pagi yang semrawut tanpa bentrok dengan pedagang. Tapi aku bisa. Dengan suara tegas dan wajah tanpa kompromi, aku menata kekacauan menjadi keteraturan. Aku ingat hari ketika penghargaan itu datang, hari Senin pagi, di tengah apel gabungan, nama lengkapku disebut oleh Kapolres. Suara mikrofon yang biasanya sumbang, saat itu terdengar bagaikan pujian dari langit, Bribtu Kiki Ardiansyah. Atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam pengamanan arus mudik serta penertiban pasar tradisional, kami anugerahkan penghargaan Bayangkara Muda Teladan. Tepuk tangan menggema. Rekan-rekanku menepuk punggungku. Sebagian dengan kagum, sebagian lainnya, aku tahu itu iri. Tapi aku tidak peduli. Aku berdiri dengan dada membusung, menerima plakat yang mengilap dan senyum penuh kebanggaan dari Kapolres Hari. Itu, langit seperti menunduk padaku, namun, seperti air yang ditampung terlalu penuh, kebanggaan itu perlahan tumpah menjadi kesombongan. Aku mulai melihat rekan kerja seperti anak baru yang belum paham kerasnya jalan. Aku mulai memotong ucapan senior dengan kalimat, "Sudah, biar saya yang atur." Aku bukan lagi Kiki yang dulu bersahabat dan rendah hati. Aku adalah Kiki Sang Teladon. Sang pemenang, pakai helm yang benar, Bu. Mau selamat atau nyari mati? Aku bentak seorang ibu paruh baya yang hanya keluar beli sayur. Dulu, aku akan menegur lembut dan membantunya mengaitkan tali helm. Sekarang, cukup satu suara keras, dan mereka akan tunduk. Polisi kok ngatur kayak bos aja, seseorang menggumam di pinggir jalan. Aku menoleh tajam, apa tadi? Mau saya tilang sekalian? Wajah mereka langsung pucat. Hening kembali menguasai. Aku berjalan lagi, merasa menang, di dalam hati. Aku merasa dunia ini milikku. Siapa yang bisa menghentikan aku? Aku merah, dihormati, disegani. Bahkan wartawan lokal pernah menulisku di media sebagai polisi idola kaum milenial. Tapi kejatuhan seringkali tidak datang dari musuh yang besar. Ia datang dari hal kecil, dari satu lisan, dari satu orang yang tak pernah kuanggap. Dia adalah seorang Habib tua yang biasa berdiri di sudut pasar, dekat perempatan jalan tempatku bertugas. Jubah putihnya selalu bersih, sorbannya rapi, dan wajahnya tenang. Orang-orang sering menghampirinya hanya untuk minta doa, atau sekadar mendengar petuah singkatnya. Mereka mencium tangannya, menunduk penuh hormat. Sesekali, dia memberiku senyum, tapi aku hanya membalasnya dengan anggukan malas. Bagiku, dia cuma pengganggu lalu lintas. Seringkali, saat orang-orang berkumpul mendekatinya, jalanan jadi macet. Aku sudah beberapa kali menyuruhnya pindah, tapi dia hanya menjawab lembut, "Maaf, nak polisi. Saya hanya duduk sebentar saja." Suara itu membuatku kesal. Terlalu tenang. Terlalu sok suci. Sampai pada suatu siang, panasnya kota ini membuat kesabaranku meledak. Motor-motor berhenti sembarangan, pejalan kaki nyelonong tak peduli lampu merah. Dan aku melihat, lagi-lagi, kerumunan di dekat Habib itu. Aku berjalan cepat. Tanpa salam, tanpa sapa, sudah berapa kali saya bilang, "Jangan di sini, Pak." Orang-orang terkejut. Mereka mundur. Habib itu berdiri pelan, masih dengan senyumnya, "Maafkan saya, nak polisi. Saya hanya menunggu seseorang sebentar saja." Aku menunjuk wajahnya, "Jangan sok alim di jalan umum. Ini bukan pesantren. Ini jalan raya. Kalau semua orang sembah sujud sama sampean, lalu lintas jadi rusak." Orang-orang tercengang. Beberapa menunduk, ada yang mencubit lengan anaknya agar menjauh. Tapi Habib itu, dia hanya memandangi aku. Wajahnya tidak marah. Tidak juga sedih. Tapi dalam tatapannya ada sesuatu yang menusuk. Seperti sermon yang
Memperlihatkan siapa diriku sebenarnya. Semoga Tuhan segera menyadarkanmu, nak. Itu saja. Lalu dia pergi. Perlahan. Dengan langkah ringan dan kepala tegak, aku tertawa pendek. Lebay. Tapi entah kenapa siang itu, udara terasa berat. Dan malam harinya, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku melihat diriku sendiri berdiri di tengah jalan. Sekujur tubuhku penuh ular. Mereka menggeliat, menyusup dari balik seragamku, masuk ke mataku, telingaku, bahkan ke dalam mulutku. Aku ingin berteriak, tapi hanya desisan yang keluar. Lidahku bercabang, dan aku tertawa. Aku terbangun dengan napas memburu. Keringat membasahi seluruh tubuh. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku duduk diam di tepi ranjang. Kamar terasa lebih gelap dari biasanya. Angin malam menggesek tirai dengan suara seperti desisan. Cuma mimpi. Cuma mimpi, pikirku. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang mulai bergerak. Seperti bisikan pelan yang tak ingin aku dengar. Tapi ia ada, dan sejak hari itu, semuanya berubah. Semenjak penghargaan itu disematkan di dadaku, hidup seolah tak lagi berpijak di tanah. Aku seperti melayang di atas awan, mengamati semua dari atas, merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih berhak memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Dunia ini seperti panggung, dan aku adalah lakon utama. Orang-orang hanyalah figuran yang menambah latar cerita hidupku. Setiap pagi aku berdiri di simpang 4 Pasar Kembang. Tempat yang dulu terasa penuh tantangan, kini seperti halaman rumah. Sendiri. Tiap pengendara yang lewat ku tatap tajam. Tak sedikit yang menunduk, takut berurusan denganku. Dan itu membuatku puas. Aku merasa menjadi penegak hukum yang dihormati. Padahal, dalam hatiku aku tahu, itu bukan hormat. Itu takut. Tapi aku memilih menutup mata. Karena rasa dihormati lebih nyaman daripada rasa kesepian. Suatu siang yang terik, aku menghentikan seorang pemuda pengendara motor metik. Helmnya tidak dikencing. Jaket terbuka. Dan yang paling membuatku jengkel, ia berbicara sambil mengunyah permen karet. Coba kamu lihat ke cermin, kataku sambil menunjuk wajahnya. Kamu kira ini terminal? Seenaknya naik motor kayak preman. Pemuda itu hendak menjawab, tapi aku keburu menepak STNK-nya dari tangannya. Ngomong satu kata lagi, saya tarik ke pos. Mau viral? Mau masuk berita, anak muda ngelawan polisi? Monggo. Ia diam. Menatapku dengan geram, tapi akhirnya menyerah. Aku tahu, aku menang, itu hanya satu dari sekian banyak adegan. Di dalam pos polisi, lemari lacinya penuh kertas tilang. Setiap hari ada saja yang kutindak. Kadang memang melanggar, tapi kadang ya hanya karena aku sedang kesal. Dan ketika rasa jenuh datang, aku mencari sasaran berikutnya, rekan kerja, Bribda Surya, polisi baru dari angkatan setahun setelahku, sering menjadi sasaran olok-olokku. Sur, kalau pegang fluid itu jangan kayak megang sendok. Tegas, dong. Kamu itu polisi, bukan pelayan restoran. Beberapa anggota tertawa. Surya hanya tersenyum hambar, lalu menunduk. Sore hari, ketika dia duduk sendiri di pos, aku menegurnya. Kalau kamu gak sanggup kerja di lapangan, mending minta mutasi ke bagian administrasi. Serius. Daripada bikin malu. Dia hanya menjawab pelan, sayap, bang. Aku tertawa sinis. Dalam hatiku, ada kepuasan aneh. Seolah-olah dengan merendahkan orang lain, aku bisa naik lebih tinggi. Aku tidak sadar, bayangan hitam sedang mengikuti langkahku, dan kemudian, datanglah kejadian yang membuat segalanya retak. Suatu pagi, aku melihat Habib tua itu lagi. Duduk tenang di bawah pohon beringin dekat perempatan. Wajahnya seperti biasa, tenang, damai. Orang-orang mengelilinginya. Beberapa bahkan memarkir motornya di pinggir jalan, menyebabkan kemacetan kecil. Aku berdiri dari kejauhan, menatap kerumunan itu dengan jengkel. Sudah berapa kali aku bilang, jangan bikin macet di situ, gerutuku. Aku mendekat dengan langkah cepat. 1-2 orang melihatku, lalu memberi isyarat agar orang lain menyingkir. Aku berhenti tepat di depan Habib itu. Saya rasa kita perlu bicara, Pak, kataku dingin. Habib itu mengangguk pelan. Silakan, nak. Kegiatan ini bukan tempatnya di sini. Ini jalan umum, bukan majelis. Kalau Bapak mau ceramah, silakan cari masjid atau musala. Habib menggenggak sekali lagi. Saya hanya duduk di sini, nak. Tidak mengganggu siapapun. Orang-orang yang datang sendiri. Saya tidak menggandeng mereka. Aku menahan diri untuk tidak mengangkat suara. Bapak tahu aturan. Jangan membuat saya harus ambil tindakan. Dia menatapku. Matanya tidak menghakimi.
Tapi justru itu yang membuatku muak. Baik, nak. Saya akan pergi. Lalu ia berdiri. Langkahnya ringan. Tapi entah kenapa, ada rasa seperti ditampar. Bukan oleh kata-katanya, tapi oleh kesabarannya. Semakin dia tenang, semakin aku ingin merobek ketenangan itu. Orang-orang kayak bapak ini yang bikin kota ini susah maju. Sok bajak. Tapi kalau disuruh disiplin, ngeles terus. Aku tahu aku kelewatan. Tapi lidahku seolah tidak bisa berhenti. Orang-orang yang menyaksikan mendadak hening. Bahkan suara klakson yang biasanya riuh, tiba-tiba lenyap. Habib hanya berdiri diam. Menatapku. Lalu ia bicara, pelan sekali, tapi terdengar seperti dentang di kepalaku. Orang yang merasa tinggi, seringkali sedang berada di tepi jurang. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Sejenak, rasanya seisi dunia membungkam. Lalu tiba-tiba, tanpa aba, hidungku berdarah. Setetes, dua tetes, lalu mengalir deras. Aku buru-buru membalikkan badan. Orang-orang mendekat, tapi aku usir mereka. Pergi. Jangan dekat-dekat. Aku berlari menuju pos Kakaserman Castle. Di sana memperlihatkan wajahku yang pucat, dan darah merah yang menodai bibir dan seragamku. Tapi bukan itu yang membuatku bergidik. Di balik pantulan kaca, aku melihat, seolah sesuatu bergerak di tenggorokanku. Kilatan seperti sisik. Desi's Pelin. Aku menutup mulut. Enggak mungkin, aku menyalahkan stres. Aku berkata pada diriku sendiri, ini hanya tekanan. Tekanan kerja. Kamu kurang tidur, Ki. Tapi, malam harinya, mimpi itu datang lagi. Aku berdiri di atas bukit tandus. Dari mulutku keluar asap hitam. Lalu satu persatu ular merayap keluar dari bibirku. Mereka melilit tubuhku, masuk ke pori-pori kulitku, dan berbisik, kami adalah kata-katamu. Kami lahir dari kebencianmu. Aku terbangun dengan teriakan. Keringat membanjiri tubuh. Di luar, langit gelap tanpa bintang. Tapi dalam hati, aku tahu. Ini bukan mimpi biasa. Sesuatu sedang terjadi, dan anehnya, semakin aku menyangkal, semakin jelas desisan itu terdengar di telingaku. Bukan dari luar, tapi dari dalam diriku sendiri. Sejak malam itu, hidupku berubah. Tidak secara langsung, bukan seperti tokoh dalam film yang mendadak terbangun dengan kekuatan super atau kemampuan melihat hantu. Perubahanku perlahan, menjalar seperti racun yang meresap dari ujung kaki, naik ke kepala. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi kabur dalam pikiranku. Aku masih bertugas seperti biasa. Masih berdiri di tengah jalan, meniup peluit, mengangkat tangan untuk menghentikan kendaraan, mencatat pelanggaran, dan, jika perlu, mengangkat suara. Tapi ada yang aneh dalam setiap langkahku. Aku mulai mendengar suara desisan. Bukan dari telinga, tapi dari dalam kepala. Seperti napas ular yang melingkar di bawah tenggorokan. Awalnya hanya di malam hari, menjelang tidur. Tapi lama-kelamaan, suara itu muncul bahkan saat matahari masih tinggi, berisik. Aku bergumam sambil menggosok telinga, mencoba mengusir suara itu. Tapi suara itu tidak pergi. Aku mencoba mengalihkan pikiranku. Fokus pada pekerjaan. Tapi orang-orang mulai menyadari perubahan dalam diriku. Bahkan rekan kerja yang dulu segan, kini mulai memberi tatapan aneh. Kiki, kamu kelihatan pucat, kata Bribtu Lina, suatu pagi. Apa kamu baik-baik saja, tambah Surya, yang biasanya diam saja ketika aku meledeknya. Aku menatap mereka satu persatu. Aku baik. Jangan ikut campur urusan pribadi orang. Mereka mundur. Dan lagi-lagi aku merasa menang. Tapi kemenangan itu hampa. Seperti meninju udara, di rumah, aku semakin tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku merasakan ada sesuatu bergerak di dalam mulutku. Seolah-olah lidahku membelah dua. Aku pernah berdiri di depan cermin selama hampir 1 jam, hanya untuk memastikan bahwa itu hanya halusinasi. Tapi kemudian, aku melihat sebentuk bayangan samar menjulur dari dalam tenggorokan, panjang, berkilat, bergerak seperti ular. Aku mundur, terjatuh. Jantungku berdegap sipat. Tangan gemetar, apa yang terjadi padaku? Bisikku sendiri. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk mendatangi puskesmas. Dokter muda di sana memeriksaku dengan senter dan spatula plastik. Tidak ada yang aneh di tenggorokanmu, Mas Kiki, katanya sambil menutup map rekam medis. Kamu tampak sehat. Mungkin kamu hanya mengalami stres berat. Aku tersenyum kaku. Ingin tertawa. Stres? Aku adalah orang yang paling kuat menghadapi tekanan. Aku ini polisi muda teladan, bukan anak kecil yang tidak bisa tidur karena mimpi buruk.
Tapi di perjalanan pulang, aku berhenti di pinggir jalan. Tiba-tiba aku merasa ingin muntah. Sesuatu mendesak keluar dari dalam perut. Aku berjongkok, memegangi dada, dan dalam satu hembusan keras, aku memuntahkan sesuatu, bukan makanan. Bukan darah. Tapi seekor ular kecil, panjangnya sekitar 2 jengkal. Sisiknya mengilap. Lidahnya menjulur cepat, aku terdiam. Terlalu terkejut untuk berteriak. Ular itu merayap di tanah, lalu menghilang di balik semak-semak, tidak ada yang melihat. Tapi aku melihat. Aku tahu itu nyata. Itu bukan mimpi, aku bersandar di dinding tembok warung kosong. Nafasku berat. Di langit, awan mendang menggentang. Hujan. Seperti enggan turun, tapi udara terasa basah dan berat. Aku tidak langsung pulang hari itu. Aku duduk berjam-jam di dalam mobil patroli, menatap kosong ke dashboard, mendengar suara desisan yang kini mulai seperti bisikan, kami keluar karena kamu memanggil kami. Aku memejamkan mata, kau banggakan mulutmu, kau banggakan kata-katamu, suaranya semakin keras. Tapi anehnya, aku tidak menjerit. Aku hanya diam. Karena di dalam hatiku, aku mulai mengerti, selama ini, aku tidak hanya memarahi orang. Aku menghina. Aku menyakiti. Kata-kataku bukan sekedar teguran, tapi cambuk yang menelanjangi harga diri orang lain. Aku bangga ketika orang ketakutan. Aku merasa puas ketika orang terdiam karena tak bisa membalas, dan sekarang, kata-kata itu keluar kembali dalam wujud yang tak pernah kubayangkan. Aku kembali mengingat wajah Habib tua itu. Ketika ia memandangku tanpa marah, tanpa benci, dan hanya berkata orang yang marah setinggi, seringkali sedang berada di tepi jurang. Jurang itu kini berada di bawah kakiku. Dan aku sedang tergelincir, 3 hari setelah muntah ular pertama. Jumlahnya bertambah. Setiap pagi, ketika aku berdiri di kamar mandi, setidaknya 2 atau 3 ekor merayap keluar dari mulutku. Kadang malam, saat aku tertidur, aku terbangun dengan napas sesak dan mendapati sisik di lidahku. Aku tidak lagi pergi ke kantor. Aku mengajukan cuti sakit. Kapolres menyetujuinya dengan mudah, mungkin karena mengira aku hanya kelelahan. Tapi, mereka tidak tahu. Tidak ada yang tahu, di rumah, aku menutup semua cermin. Aku membungkus kaca dengan kain putih. Aku takut melihat diriku sendiri. Karena bayangan di balik cermin bukan lagi wajah seorang polisi muda teladan. Itu adalah wajah seseorang yang sedang dihukum oleh kesombongannya sendiri. Setiap malam, aku hanya bisa duduk di sudut kamar. Dan setiap kali ular keluar, aku menangis, aku, Kiki. Polisi muda yang dulu tegas, disiplin, dan dikagumi. Kini hanya duduk di lantai rumah dengan tubuh gemetar, air mata mengalir, dan lidah penuh sisik. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini kutukan, atau ini peringatan? Lalu suatu malam, saat tubuhku menggigil dan ular kelima keluar dari tenggorokanku, aku berbisik, dengan suara hampir tak terdengar, Habib, maafkan aku. Hening. Lalu angin dingin masuk melalui jendela yang lupa kututup. Terai melambai pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, suara desisan itu berhenti. Malam demi malam kulewati dalam keheningan yang menyakitkan. Ular-ular itu masih datang, keluar dari mulutku tanpa suara, lalu melata di lantai kamar, seolah ingin mengelilingi tubuhku yang lunglai dan tak berdaya. Kadang aku merasa mereka menatapku, tanpa mata yang bisa menangis, tapi cukup untuk membuatku takut. 3 hari sejak bisikan itu menghilang, aku mulai merasa aneh. Tak ada desis. Tak ada rasa panas di kerongkongan, dan yang lebih mengejutkan, tak ada ular yang keluar. Awalnya aku lega. Mungkin ini sudah selesai, pikirku. Tapi di kedalaman hati, aku tahu, ini bukan akhir. Ini hanya diam sebelum badai. Diam yang seperti tatapan seorang ibu setelah anaknya melakukan kesalahan besar, bukan karena kecewa, tapi karena hati sudah terlalu penuh untuk berkata-kata. Sore itu, aku keluar rumah untuk pertama kalinya sejak mengambil cuti. Jalanan lenggang, langit jingga, dan suara azan menggema dari kejauhan. Hatiku tiba-tiba tergerak. Tanpa berpikir, aku arahkan langkahku menuju tempat itu, perempatan Pasar Kembang. Tempat segalanya bermula langkahku pelan. Seolah jalanan yang dulu sering kulalui dengan gagah kini menjadi saksi atas jatuhnya diriku. Setiap batu trotoar, setiap garis putih di jalan, seperti mengingatkan, dulu kau sombong di sini, Kiki. Ketika sampai di bawah pohon beringin, aku tertegun. Habib itu duduk di tempat biasa, sendiri, mengenakan jubah putih lusuh dan sorban yang sudah mulai pudar warnanya. Ia tidak melihatku, tapi entah bagaimana aku tahu, ia menyadari kehadiranku. Aku ragu. Kaki ke Jamatar.
Aku ingin berbalik, tapi tubuhku justru maju satu langkah, lalu dua, lalu aku berdiri di depannya. Habib, suaraku serak, seperti suara orang yang belum bicara selama seminggu. Saya mau minta maaf. Habib mengangkat wajah. Matanya masih sama, tenang, tidak menghakimi. Tapi di balik tatapan itu, aku seperti melihat dan merasakan semua kesalahanku mengkuat ku permukaan. Duduklah, nak, katanya pelan. Aku duduk. Menunduk. Jemariku saling meremas, ular itu keluar dari mulut saya. Bib, aku mulai bicara. Setiap malam. Kadang siang. Kadang, tak ada yang keluar, tapi saya bisa rasakan mereka di dalam. Suaraku bergetar. Saya tidak gila. Saya tahu ini niara. Dan saya tahu, ini karena saya, karena kata-kata saya, karena hati saya. Habib, mengangguk pelan. Lisanmu adalah cermin dari hatimu, Kiki. Dan ketika hati penuh kegelapan, maka yang keluar pun serupa. Kau diberi nikmat, lalu menjadikannya alasan untuk merendakan. Maka Tuhan menunjukkan padamu bahwa bahkan lidah bisa mengandung racun lebih tajam dari ular. Air mataku mengalir. Aku tak tahu kapan terakhir kali aku menangis. Mungkin saat ayah meninggal, atau mungkin lebih lama lagi. Tapi kali ini, air mataku jatuh bukan karena kehilangan orang lain, melainkan karena kehilangan diriku sendiri. Lalu, apa saya bisa sembuh, Bib? Tanyaku lirih. Saya ingin berhenti. Saya ingin jadi seperti dulu. Atau tidak. Saya ingin jadi lebih baik dari dulu. Habib tersenyum. Setiap manusia diberikan jalan untuk kembali, nak. Bahkan iblis dulu pun pernah jadi makhluk yang paling taat. Tapi yang membedakan adalah, apakah kau mau bersujud saat diminta bersujud? Aku mengangguk. Saya mau, Bib. Saya mau kembali. Habib menghela napas. Maka langkah pertama adalah mengakui semua kesalahanmu. Bukan padaku, tapi pada orang-orang yang pernah kau sakiti. Aku terdiam. Haraku mensalos. Wajah-wajah orang bermunculan dalam benakku. Surya, pemuda bermotor itu, ibu-ibu yang kutegur kasar, pedagang yang kucaci hanya karena parkir sembarangan. Terlalu banyak. Habib menatapku dalam-dalam. Minta maaf. Tapi bukan hanya dengan kata. Perbuatanmu harus membuktikan penyesalanmu. Aku mengangguk pelan, meski di dalam hati. Aku tahu ini bukan hal mudah. 3 hari kemudian, aku kembali ke kantor. Semua orang tampak terkejut melihatku. Mereka mungkin mengira aku akan mengambil cuti lebih lama, atau bahkan dimutasi karena tak stabil secara mental. Surya adalah orang pertama yang menghampiriku. Bang Kiki, kamu udah sehat? Aku menatap wajahnya. Tak ada dendam. Hanya kekhawatiran yang tulus. Hati ini semakin perih. Surya, kataku sambil menahan air mata. Saya mau minta maaf. Saya kasar ke kamu. Sering mempermalukan kamu. Saya salah. Saya malu. Ia terdiam. Lalu mengangguk. Saya tahu Bang Kiki sedang lelah. Tapi terima kasih karena berani mengakuinya. Sejak hari itu, satu persatu, kusambangi orang-orang yang pernah kulukai. Beberapa menerimanya dengan hangat. Tapi ada juga yang menatapku penuh curiga, bahkan sinis. Dan aku menerima semuanya, karena aku tahu, minta maaf bukan berarti semua akan kembali seperti dulu. Tapi itu langkah pertama untuk menjadi manusia kembali. Malam harinya, saat aku kembali ke kamar, aku duduk di sudut seperti biasa. Aku menunggu. Ular-ular itu biasanya datang di jam segini, tapi yang terjadi hanya keheningan. Tidak ada suara dari dalam tenggorokan. Tidak ada sisik yang menjalar di lidahku. Aku menutup mata, lalu tersenyum. Bukan karena kutukan itu sudah hilang, tapi karena aku tahu, aku sedang berada di jalan yang benar. Aku pikir setelah minta maaf, semuanya akan kembali baik-baik saja. Bahwa dosa bisa diseka dengan air mata, dan orang-orang akan segera melupakan. Siapa aku sebelumnya, ternyata tidak sesederhana itu. Ada hari-hari di mana aku bangun pagi dengan semangat baru, menata seragam dengan hati-hati, menyemir sepatu, bahkan menyapa orang-orang di pos penjagaan dengan senyum yang dulu asing di wajahku. Tapi ada pula hari di mana bisikan-bisikan masa lalu datang seperti kabut, lembut, pelan, tapi menusuk sampai ke tulang, dan pada suatu pagi, bisikan itu datang dalam wujud nyata, namanya Adit. Seorang pemuda kurus dengan mata sayu dan jaket hitam. Ia berdiri di depan pos lalu lintas tempat aku bertugas, menatapku dari balik helm yang tak ia lepas meski sudah turun dari motornya. Matanya tak berkedip, dan dari sinar matanya, aku tahu, dia ingat aku. Tapi yang lebih menyakitkan,
Aku juga ingat dia adalah salah satu dari sekian banyak pemuda yang pernah kubentak, kubuat menangis di pinggir jalan karena SIM-nya tertinggal dan aku tak memberinya kesempatan menjelaskan. Aku bahkan ingat kata-kataku waktu itu, kamu pikir jalanan ini warisan bapakmu? Hari itu, aku menyita motornya. Dan kulihat dia berjalan kaki, memanggul helmnya, menahan malu. Hari ini, dia kembali. Tapi bukan untuk balas dendam, dia hanya menyerahkan surat. Di dalamnya, tertulis keluhan atas pelayananku 2 tahun lalu. Surat itu diketik rapi dan ditujukan ke Kapolres. Aku membacanya dengan tenggorokan mengering. Di akhir surat, ada satu kalimat pendek yang menghantam dadaku lebih keras dari tinju manapun. Saya tidak benci Pak Kiki. Saya hanya berharap, tidak ada lagi orang yang dipermalukan seperti saya dulu. Seketika aku ingin menangis. Tapi aku, Taeyeon, di depan umum, aku harus kuat, meski di dalam, aku sudah remuk. Aku mengejar Adit sebelum dia naik motornya. Suaraku hampir tak terdengar, dia menoleh, aku ingat kamu. Waktu itu semua salahku. Aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki semuanya, tapi, tolong beri aku kesempatan. Dia menatapku lama. Lalu mengangguk. Bukan. Saya yang harus memaafkan, Bang. Tapi hati abang sendiri. Setelah itu, dia pergi. Tapi kalimatnya tinggal di dalam kepalaku. Berputar-putar, menusuk, membelah keheningan yang kututupi dengan sikap tenang. Aku mulai sadar, dosa tidak lenyap hanya karena kita menyesal. Dosa akan tetap menjadi bagian dari perjalanan kita. Ia mungkin tak lagi mensengkeram, tapi bika sengkermannya akan tetap terasa. Dan semakin banyak yang terluka oleh kita, semakin panjang jalan pulang menuju pengampunan. Hari demi hari, aku makin rajin turun ke lapangan. Tapi kali ini, bukan sebagai polisi yang mencari pelanggar. Aku jadi pelayan. Aku bantu ibu-ibu menyeberang jalan. Aku antar bapak-bapak yang motornya mogok ke bengkel terdekat. Bahkan saat anak kecil menangis kehilangan ibunya di pasar, aku yang menggandeng tangannya dan menenangkan dengan suara lembut, orang-orang mulai berubah menatapku. Ada yang masih sinis. Tapi ada pula yang tersenyum, menepuk bahuku, bahkan memanggilku Pak Kiki yang baru, tapi luka di dalamku belum sembuh, karena malam hari, ular-ular itu masih datang, tidak sesering dulu. Tidak sebanyak sebelumnya. Tapi mereka tetap keluar. 1, kadang 2. Mereka tidak agresif, tidak secepat dulu, tapi kehadiran mereka mengingatkanku bahwa aku masih dalam perjalanan. Bahwa ini belum selesai, dan malam itu, seekor ular keluar dengan sesuatu di mulutnya. Sebuah pita kecil. Meradara. Saat ku tarik perlahan, aku menyadari, itu bukan pita biasa. Itu adalah pita yang pernah kuambil dari kepala seorang anak kecil, dulu, saat ibunya menangis karena ditegurku karena parkir sembarangan di depan pasar. Aku terdiam, bahkan hal sekecil itu masih tersimpan sebagai bagian dari dosaku. Malam itu, aku duduk di atas sajadah. Dalam sunyi, aku bersujud. Tidak untuk meminta ular-ular itu berhenti, tapi untuk memohon agar aku tidak berhenti memperbaiki diri, bahkan jika ular-ular itu tidak akan pernah hilang. Aku tidak tahu apakah doaku sampai, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ringan. Bukan karena ular-ular itu pergi, tapi karena aku tak lagi lari. Ada malam-malam yang sunyi, dan ada malam yang terlalu sunyi sampai aku merasa Tuhan pun menutup telinganya. Sudah berhari-hari aku menjalani rutinitas dengan hati yang berbeda. Pejai. Aku menyapa orang-orang. Siang, aku bantu ibu-ibu di pasar. Sore, aku berjaga di perempatan dengan senyum yang tak dibuat-buat. Dan malamnya, aku menangis. Diam-diam. Di sudut kamar, di atas sajadah, dalam doa yang semakin lirih, namun malam ini berbeda. Malam ini aku tidak menangis. Malam ini aku menjerit, dalam hati, dalam napas yang tercekat, dalam kepalan tangan yang gemetar di atas sejadah. Karena ular-ular itu kembali. Bukan 1, bukan 2, puluhan, dari tenggorokan, dari rongga dada, dari celah di balik lidah, semua lubang yang bisa dilalui, mereka keluar. Menori, Melara, berdesis dengan keras, dan untuk pertama kalinya, mereka menggigitku, bukan di kulit, tapi di dalam jiwa. Aku terkapar. Nafasku berat. Setiap ular yang keluar membawa satu ingatan. Satu dosa. Satu kesalahan. Dan yang paling menyakitkan adalah, bukan hanya yang aku ingat, tapi juga yang aku lupakan, wajah almarhum ayah muncul. Ia pernah bersimpuh di depan kamar, memohon aku ikut sholat berjamaah, tapi aku malah menggebrak pintu dan berkata, jangan atur aku. Tangis ibu waktu itu tak kuindahkan.
lalu datang suara lain. Teriakan seorang gadis kecil. Suara dari masa yang sudah lama kulupakan. Seorang anak yang kutegur keras karena bermain sepeda di trotoar. Ia jatuh, lututnya berdarah. Aku tak menolong. Malah menghardik ibunya yang memeluk sambil menangis. Aku benci diriku sendiri. Semua itu seolah dibuka paksa dari lubuk terdalam. Aku tak tahu apa yang lebih menyakitkan malam itu. Ular-ular yang menggigit, dosa-dosa yang mengalir keluar, atau kenyataan bahwa aku tidak bisa menghentikannya. Air mata tak cukup. Sujud tak cukup. Aku merasa semua doaku selama ini tak pernah naik ke langit, karena saat kuangkat tangan, yang jatuh hanyalah ular, dan saat kuucap, ampuni aku, ya Allah, yang keluar justru bisikan kotor, seperti doa yang berubah jadi desisan keji, aku meronta. Menjur dalam diameter tapi yang keluar dari mulutku hanyalah, ular lagi. Lagi dan lagi, kepalaku pusing. Ruanganku berputar. Lantai terasa seperti pasir yang bergerak. Aku jatuh ke lantai. Sadar, tapi seperti tenggelam dalam lumpur gelap. Di sanalah, dalam kabut itu, aku melihatnya, Habib, tapi bukan seperti biasanya. Wajahnya pucat. Tatapannya dingin. Dan dia berjalan menjauh. Meninggalkanku dalam kegelapan. Aku merangkak, mencoba memanggil, tapi tak bisa bicara. Mulutku penuh. Ular, aku menjerit, tapi hanya dalam hati. Habib? Tolong, jangan tinggalkan saya, tolong saya, dan suara itu mangkol. Tapi bukan suara Tuhan, kau terlalu terlambat, Kiki, itu bukan suara manusia. Bukan suara Habib. Tapi suara yang seperti lahir dari dalam dosa itu sendiri, kau. Pikir, dengan beberapa permintaan maaf, kau bisa kembali jadi suci. Lihat betapa banyaknya kesalahanmu, bahkan Tuhan tak akan mendengarmu sekarang. Suara itu terus menggerogoti pikiranku. Dan aku mulai percaya bahwa mungkin benar, aku sudah melewati batas, aku mulai putus asa. Pagi datang. Aku terbangun di lantai. Tubuh dingin, lemas, dan seluruh mulutku terasa kering seperti pasir. Tak ada ular. Tapi juga tak ada kekuatan untuk bangkit. Hari itu aku tidak ke kantor. Aku hanya duduk di tepi tempat tidur. Menatap dinding yang kosong. Menanggung sesuatu. Entah cahaya, atau kehancuran total, pintu diketuk, pelan. Lalu dibuka. Dan berdirilah Habib, aku menatapnya dengan mata yang berat, berharap setidaknya ia datang untuk memarahiku, untuk menyatakan bahwa aku memang pantas binasa, tapi ia hanya duduk. Lalu berkata dengan tenang, semakin dekat kau ke cahaya, semakin besar bayangkan dosa akan menampakkan diri. Aku tak berkata apa-apa. Hanya menandak, ujian paling besar bukan ketika kau berada dalam gelap. Tapi ketika kau mulai melihat terang, dan merasa belum pantas menerimanya. Air mataku meledak. Aku tak bisa tahan. Kenapa? Kenapa saya merasa Tuhan tak dengar saya, Bib? Saya sudah coba berubah, tapi ular itu masih datang. Saya takut, karena Tuhan tidak menilai seberapa cepat kamu berubah, Kiki. Habib menggenggam tanganku. Tapi seberapa lama kamu sanggup bertahan dalam prosesnya? Berdiri, lalu mendekat ke jendela. Sinar matahari pagi menyentuh punggungnya. Ia seperti cahaya itu sendiri. Kau masih diizinkan untuk melihat dosa-dosamu. Itu tandanya, Tuhan belum berpaling darimu. Aku terdiam, apa ular-ular itu akan berhenti, Bib? Habib tak langsung menjawab. Ia menoleh dengan senyum lembut, mereka akan berhenti. Saat kau berhenti menyalahkan dirimu, dan mulai menerima bahwa semua ini adalah bagian dari pembentukan hatimu yang baru. Hari itu, aku kembali sholat. Tapi berbeda. Bukan sebagai permintaan maaf, tapi sebagai tanda syukur karena masih diberi kesempatan, dan saat aku bersujud, tidak ada ular yang keluar, tapi aku masih belum lega. Karena jauh di dalam dada, aku tahu, badai yang sesungguhnya belum datang. Aku pikir ujian terberat adalah malam-malam penuh desisan ular dan tangis dalam sujud panjang. Ternyata aku salah, ujian yang paling menghancurkan justru datang di siang bolong, di tengah orang banyak, di saat aku berdiri tegap sebagai polisi yang katanya teladan masyarakat. Hari itu harusnya hari yang indah, pemerintah kabupaten mengadakan acara besar di alun-alun, Hari Keselamatan Lalu Lintas Nasional. Ada panggung, tenda-tenda, wartawan, anak-anak sekolah, dan pejabat daerah yang datang lengkap dengan seragam kebanggaan mereka. Dan aku berdiri di garis depan, karena aku, Kiki, adalah simbol perubahan. Polisi muda yang dulu tegas dan garang, lalu berubah jadi panutan. Itulah yang tertulis di undangan. Itulah yang disampaikan MC, dengan nada tinggi penuh kebanggaan,
aku berdiri dengan senyum. Tapi di dalam, hatiku waspada, sejak malam sebelumnya, ular itu datang lagi. Hanya, satu, Castle. Tapi tidak keluar dari mulutku. Ia hanya melilit leherku saat tidur, dan berbisik, besok, semua akan melihatmu. Awalnya kupikir itu cuma penggoda biasa. Tapi kini, di tengah keramaian ini, bisikan itu terasa nyata, lalu datanglah giliran aku berpidato, aku melangkah ke mimbar, pegang mikrofon. Langit cerah. Semua mata tertuju padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara tepuk tangan menyambut. Aku tersenyum. Saya, Brigadir Kiki, berdiri di sini bukan sebagai seorang yang sempurna, tapi sebagai seorang yang belajar dari kesalahan. Seketika aku merasakan ada sesuatu yang merambat dari tenggorokanku. Aku tersendak. Tangan kananku refleks memegang leher. Orang-orang menyangka aku gugup. Saya percaya bahwa perubahan adalah mungkin bagi siapapun. Lalu, ular itu keluar, di depan semua orang, seekor ular hitam, panjang, dengan sisik mengkilap keluar dari mulutku perlahan. Semua orang menyaksikan. Semua mata membelalak. Ada yang menjerit. Ada yang mundur. Mikrofon terjatuh. Dan aku, terdiam kaku, tubuhku gemetar seperti disetrum ribuan volt listrik. Ular itu jatuh ke lantai panggung. Lalu merayap ke arah penonton, panik. Teriakan. Kekacauan, anak-anak menangis. Seorang ibu pingsan. Petugas keamanan naik panggung, menarikku menjauh. Tapi aku hanya bisa berlutut. Mulutku kembali terbuka, dan ular kedua keluar. Lalu ketiga, keempat, kelima, dunia berputar. Dan dalam histeria itu, aku mendengar suara itu lagi. Sekarang semua melihat siapa kamu sebenarnya. Aku menangis. Tapi tak bisa bicara. Tak bisa lari. Tak bisa menutup mulut. Semua dosa yang kupendam, yang kusembunyikan rapi di balik seragam. Dan pidato-pidato, kini telanjang di hadapan orang banyak. Habib datang entah dari mana. Di tengah kekacauan, aku melihatnya berdiri, dan mulai membaca doa. Suaranya pelan, tapi terdengar seperti dentuman di dalam jiwaku. Ya Allah, hamba MU ini belum selesai belajar. Jangan biarkan setan mencabut jiwanya sebelum ia mengenal rahmat MU. Satu persatu, ular-ular itu mulai berhenti, bukan lenyap. Tapi seperti membatu, tubuh mereka kaku. Lalu mereka merayap kembali ke arahku. Mesak lagi ke dalam mulutku. Seolah mereka bukan makhluk asing, tapi bagian dariku yang ingin kembali. Aku muntah. Darah. Lender. Air mata, tubuhku gemetar. Tapi aku mulai sadar, ini bukan azab. Ini adalah pengembalian, dosa tidak hilang. Dosa harus dihadapi. Diterima. Ditebus, dan semua orang menyaksikan. Ketika ular terakhir kembali masuk ke dalam tubuhku, aku jatuh tersungkur. Seluruh tubuh panas. Tapi hatiku, ringan. Habib datang, menyelimuti tubuhku dengan surbannya. Ia tak bicara apa-apa. Tapi aku tahu, ini belum akhir. Di rumah sakit, aku dirawat selama 3 hari. Tak ada luka fisik. Tapi dokter bilang aku sempat kejang-kejang, dan tekanan darahku naik turun tak stabil. Aku tak peduli, yang kuingat hanyalah tatapan orang-orang. Ada yang takut. Ada yang jijik. Ada yang iba. Tapi yang paling menusuk adalah tatapan anak kecil yang kuanggap seperti anakku sendiri, Rico. Ia berdiri di luar kaca jendela rumah sakit, menangis. Ia pernah bilang padaku, Pak Kiki itu pahlawan. Sekarang, ia melihatku sebagai monster. Malam itu, setelah semua tenang, Habib duduk di samping tempat tidurku. Kau sudah melihat puncak dari ketakutanmu, Kiki. Tapi belum tentu itu puncak dari perjalananmu. Aku menatapnya, lemah, saya, malu, Bib. Dunia sudah tahu, Habib tersenyum kecil, malu itu awal dari perubahan. Tapi jangan berhenti di situ. Karena yang paling sulit bukan minta maaf, tapi hidup dalam perbaikan. Dan satu hal lagi, aku menatapnya, Tuhan tidak menciptakan ular untuk selamanya. Dia bisa mengubah ular jadi cahaya, jika kau tetap berjalan dalam iman. Aku memejamkan mata. Air mataku menetes tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku pasrah. Bukan menyerah. Tapi pasrah kepada jalan yang Tuhan pilihkan, meskipun penuh luka. Beberapa orang memilih bersembunyi setelah aib mereka terbuka. Sebagian memilih mati, sebagian lainnya memilih pura-pura lupa dan memulai hidup di tempat baru. Tapi aku tidak punya keberanian untuk semua itu. Setelah kejadian di alun-alun, hidupku berhenti. Bukan karena waktu, tapi karena aku tak tahu lagi bagaimana cara melanjutkannya. Dinas memberiku cuti panjang. Semua media membungkus ceritaku dalam berbagai versi,
Polisi kerasukan saat pidato, ular keluar dari mulut Brigadir Kiki, skandal mistis polisi Jawa Timur, dan yang paling menyakitkan, pahlawan lalu lintas atau pembohong publik. Aku tahu aku bukan kerasukan. Aku tahu apa yang kulihat dan kurasakan benar-benar nyata. Tapi siapa yang akan percaya? Bahkan aku sendiri butuh waktu untuk meyakini semua itu bukan mimpi. Hari-hari di rumah terasa sunyi. Terlalu sunyi. Semua pintu tetangga yang dulu terbuka ketika aku lewat, kini tertutup rapat. Ibu-ibu yang dulu menyapaku hangat, kini menunduk diam saat kami bertemu di jalan. Bahkan, anak-anak kecil yang biasa minta uang jajan, kini berlari menjauh seolah aku monster, dan aku tidak bisa menyalahkan mereka, karena memang aku pernah jadi monster. Bukan karena ular itu, tapi karena hati yang pernah penuh kesombongan, aku ingin menyerah. Tapi setiap kali niat itu muncul, aku teringat wajah Habib. Suara doanya. Tatapan matanya yang tidak pernah menghina. Dan itu cukup untuk membuatku duduk kembali di atas sajadah, meski air mataku sudah kering karena terlalu sering tumpah. Lalu, datanglah sebuah undangan, dikirim dengan amplop sederhana. Tinta hitam. Tanpa logo. Hanya tulisan tangan rapi, Assalamualaikum. Brigadir Kiki. Kami ingin mengundang Anda berbicara di pondok pesantren kami. Bukan sebagai polisi, tapi sebagai seorang hamba yang sedang bertumbuh. Tanganku gemetar saat membacanya. Bukan karena takut, tapi karena undangan itu terasa seperti kesempatan kedua. Aku datang ke pondok itu dengan langkah berat, penuh ragu, penuh cemas, tapi mereka menyambutku. Para santri kecil berlari kecil menyambut, mengulurkan tangan. Tak ada cemooh, tak ada ejekan. Bahkan, salah satu dari mereka, anak berusia sekitar 8 tahun, berkata pelan, "Saya suka cerita Pak Kiki. Ular-ularnya itu dosa ya, Pak?" Aku mengangguk. Tenggorokanku tercekat. Ingin menangis tapi aku tahan. Karena hari itu, aku tidak datang untuk menangis. Aku datang untuk bercerita, bukan cerita kepahlawananku. Tapi cerita Kejachenko. Tentang bagaimana mudahnya seseorang tenggelam dalam pujian. Tentang bagaimana kesombongan bisa lahir dari pujian paling manis. Tentang bagaimana kesalahan tidak selalu berbentuk kejahatan besar, kadang hanya dari satu kata yang menyakitkan, satu tatapan meremehkan, satu doa yang diabaikan. Aku bicara pelan. Kadang tersendat. Tapi aku tidak berhenti. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat orang-orang menangis bukan karena takut, tapi karena mengerti. Saya tidak datang untuk membersihkan nama saya, kataku. Karena nama saya sudah hancur. Tapi saya percaya, hancurnya nama bukan akhir dari segalanya. Kadang itu awal dari membersihkan hati. Santri-santri mendengarkan dengan tenang. Beberapa mencatat. Beberapa hanya menatapku dalam-dalam. Tapi, semua diam. Dan dalam diam itu, aku merasa diterima. Selesai acara, salah satu ustadz mendekatiku. "Ia memelukku dan berkata, kita semua punya ular, Kiki. Bedanya, kau punya keberanian untuk mengakuinya." Malam itu, aku tidak pulang ke rumah. Aku menginap di pondok. Dan di sepertiga malam terakhir, aku bangun dan kembali bersujud. Kali ini, tidak ada ular, tidak ada desis. Tidak ada darah. Tidak ada rasa dicekik. Hanya hening, dan hangat, aku menangis. Tapi tangisan itu berbeda. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku merasa dimaafkan. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke kantor. Tidak lagi sebagai pahlawan. Tidak juga sebagai monster. Tapi sebagai seseorang yang berani kembali. Beberapa rekan menyapaku canggung. Beberapa berpura-pura tidak melihat. Tapi itu tidak masalah. Aku tidak kembali untuk membuktikan siapa-siapa. Aku hanya ingin melayani, dengan hati yang baru. Aku tidak bicara banyak. Tapi setiap kali melihat orang, aku pastikan mereka merasakan hormat, bukan henan. Aku turun langsung membantu orang tua menyeberang. Mendengar keluh kesah sopir angkot. Menyapa anak kecil. Menolak segokan. Dan diam-diam, aku mendoakan orang-orang yang dulu pernah aku sakiti, satu persatu, bukan sebagai balasan. Tapi sebagai penebusan. Hidup tidak berubah dalam sehari. Bahkan setelah kejadian di alun-alun, setelah para santri mengajakku berbicara dan doa-doa dilangitkan. Untukku, aku tahu, jalan menuju penebusan itu panjang dan sunyi. Banyak orang berpikir, setelah seseorang taubat atau mengaku salah, semuanya langsung selesai. Tidak, yang tersulit bukan meminta maaf, tapi dimaafkan. Aku ingat hari pertama. Aku kembali bertugas di pos lalu lintas. Tak ada karangan bunga. Tak ada sambutan. Bahkan, kursi tempatku biasa duduk kini ditempati orang baru.
Mereka tidak mengusirku, tapi mereka juga tidak menyambutku. Dan aku mengerti, aku hanya berdiri di pinggir jalan, mengatur kendaraan, mengingatkan sopir agar menyalakan lampu sen, menegur halus pengendara motor yang tak memakai helm. Tapi setiap gerakanku terasa diawasi. Orang-orang memandangiku seolah aku benda asing yang bisa meledak kapan saja. Lalu suatu sore, saat aku tengah menuntun seorang nenek menyeberang jalan, sebuah mobil berhenti tepat di depanku, kaca jendela diturunkan perlahan, wajah itu tak asing, mataku membelalak. Suara napasku tercekat, itu Pak Arif, mantan kepala RT yang pernah kutegur habis-habisan di depan warga hanya karena dia salah memarkirkan motor saat acara tahlilan dulu. Teguranku waktu itu kasar dan menghina. Aku bahkan bilang, jabatan RT bukan surat langit, jangan sok penting. Aku menunduk dalam. Kupikir dia akan memaki, atau menatap sinis seperti dulu. Tapi alih-alih marah, Pak Arif turun dari mobil, menghampiriku. Diam, lalu, dengan lembut, mengulurkan tangan, Mas Kiki, aku mengangkat wajah perlahan. Saya lihat berita. Saya dengar semuanya. Tapi saya juga dengar, Mas sering ke pesantren, bantu warga, bersih-bersih masjid. Saya cuma mau bilang, saya maafkan. Aku terisak. Tapi tak bisa menjawab, saya bukan siapa-siapa, lanjutnya. Tapi saya tahu, manusia bisa berubah. Dan saya senang Mas Kiki masih bertugas, masih berdiri di sini. Aku hanya bisa mengangguk, dan memeluknya. Hari itu, langit sore terasa seperti fajar. Sejak hari itu, satu persatu pintu mulai terbuka kembali. Perlahan. Tapi nyata Bu Asmi, pemilik warung di dekat pos, yang dulu sering aku rendahkan karena menjual gorengan di bahu jalan, kini kembali menyapa. Mas, saya buatkan teh hangat ya, nggak usah bayar. Udah lama nggak lihat senyummu. Pak Roshid, tukang parkir yang dulu pernah aku bentak karena menghalangi mobil pejabat, kini menawarkan rokok dan mengajak ngobrol tentang sepak bola, dan malam-malamku, kini diisi dengan kunjungan diam-diam ke rumah-rumah yang pernah aku lukai. Tak untuk disorot, bukan untuk klarifikasi, tapi untuk minta maaf, satu persatu, ada yang memaafkan, ada yang diam. Tapi aku tetap datang. Lalu suatu malam, aku mengunjungi rumah Habib. Ia duduk di serambi seperti biasa. Kopi pahit di tangan kanan, tasbih di tangan kiri. Assalamualaikum, Bib, ia menoleh. Senyumnya tetap hangat, seolah tak ada yang pernah rusak antara kami. Waalaikumsalam, Kiki. Duduklah. Sudah lama kutunggu kau datang bukan sebagai pasien, tapi sebagai sahabat. Kami duduk diam beberapa saat. Lalu aku bertanya, dengan suara yang hampir pecah, apakah nama saya bisa bersih lagi, Beb? Habib menatapku lama. Lalu tersenyum tipis, nama itu seperti cermin. Pecah karena perbuatan sendiri. Tapi cermin bisa dipasang kembali, meski retaknya tak hilang. Yang penting, fungsinya masih bisa memantulkan cahaya. Aku terdiam, kamu bukan sedang membersihkan nama, Kiki. Kamu sedang menghidupkan kembali jiwamu. Nama akan mengikuti. Aku mengangguk. Air mata menetes pelan. Tapi hatiku hangat. Malam itu, aku tidak hanya merasa dimaafkan, tapi diberi izin untuk mencintai diriku yang baru. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat surat undangan dari kantor pusat. Bukan untuk penghargaan, tapi untuk menjadi pembicara di pelatihan polisi muda tentang etika dan kerendahan hati dalam bertugas. Dulu aku berdiri sebagai orang paling berprestasi. Kini aku diminta berbicara sebagai orang yang pernah terjatuh. Dan aku menerima, bukan untuk bangga, tapi untuk menunjukkan bahwa kegagalan tidak harus jadi akhir. Ketika aku melangkah ke podium itu lagi, kali ini dengan dada terbuka dan mata yang basah, aku tahu, aku bukan Kiki sang polisi teladan, aku adalah Kiki si penebus luka, dan aku akan terus berjalan, meski di jalan sunyi. Selama masih ada cahaya darinya, mereka bilang, waktu menyembuhkan segalanya. Aku tak sepenuhnya setuju, karena bagiku, waktu tidak menyembuhkan. Ia hanya memberi ruang. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk menyesal. Dan akhirnya, ruang untuk berubah, dan itulah yang kulakukan. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak kejadian yang mengubah hidupku itu. Dan hari ini, aku berdiri di tempat yang dulu sangat asing bagiku, sebuah masjid kecil di kampung terpencil, di tepi lereng Gunung Arjuno. Bukan sebagai polisi. Bukan pula sebagai pembicara. Tapi sebagai Kiki, seorang manusia biasa yang ingin membantu membersihkan halaman masjid, menyapu debu, dan menyuguhkan teh manis untuk jemaah. Disinilah aku menemukan kedamaian yang tak pernah bisa dibeli pangkat, gaji, atau penghargaan. Hari itu,
Setelah sholat subuh, seorang anak kecil mendekatiku. Usianya tak lebih dari 10 tahun. Bajunya lusuh, tapi matanya bersinar. Ia menarik ujung lengan bajuku dan bertanya, "Pak, apa betul dulu Bapak pernah mengeluarkan ular dari mulut?" Pertanyaannya polos, tapi membuat orang-orang di sekitar kami menoleh. Beberapa tertawa pelan, beberapa menunduk. Aku tersenyum, lalu berjongkok di hadapannya. "Iya. Tapi bukan ular seperti di hutan. Itu karena dulu, Pak Kiki pernah terlalu sombong. Terlalu banyak berkata kasar dan menyakiti orang. Teres, yular-yular itu kemana sekarang?" Aku memandangnya dalam-dalam, lalu menepuk dadaku pelan, sudah kembali ke tempatnya. Tapi sekarang, Pak Kiki belajar, jangan sampai keluar lagi. Anak itu tertawa kecil. Lalu, tanpa diminta, ia memelukku. Hangat, tulus. Dan aku tahu, dalam pelukan itu, masa laluku perlahan rida di kampung ini, tak banyak yang tahu siapa aku. Tak ada yang peduli dengan pangkat atau masa laluku di media. Mereka hanya melihat aku sebagai Kiki, orang yang tak pernah menolak kerja bakti, yang rela menyapu jalan meski hujan, dan yang diam-diam mengganti lampu masjid ketika mati, dan jujur. Aku lebih suka begini, aku masih memakai seragam polisi, karena tugasku belum selesai. Tapi kini aku menggunakannya dengan cara berbeda. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk mendekat. Aku tetap menilang pengendara, tetap mengatur lalu lintas. Tapi, dengan hati yang lebih lapang. Dengan telinga yang mau mendengar alasan. Dengan mulut yang lebih banyak diam. Kecuali untuk memberi nasihat yang lembut, dan anehnya, respek datang lebih tulus dari sebelumnya, karena rupanya. Orang tak butuh polisi yang hebat. Mereka butuh manusia yang bisa dipercaya. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, aku menulis surat. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi untuk diriku sendiri yang dulu. Aku ingin mengingatkan, agar tak kembali ke lubang yang sama, surat itu kebakapelan, kepada Kiki yang pernah sombong, terima kasih telah jatuh. Kalau tidak, kau tak akan tahu rasanya dimaafkan. Tak akan tahu seberapa mahal harga sebuah kesalahan. Kau pernah merasa dunia tunduk padamu, padahal hatimu sedang runtuh. Kau pernah menyebut orang-orang lemah sebagai penghalang, padahal kaulah yang sedang kehilangan arah. Tapi kini, setelah semuanya pergi, tepuk tangan, pujian, penghargaan, kau menemukan satu hal yang tersisa, Tuhan tidak pernah pergi, dan karena itu, kau masih bisa pulang. Aku lipat surat itu dan menyimpannya di dompet, di belakang SIM dan KTP. Supaya setiap kali aku membuka identitas, aku ingat, identitas sejati bukan di kartu, tapi di hati, dan tentang Habib, ia kini tinggal lebih jauh, membangun pesantren kecil bersama istrinya. Kadang kami bertukar pesan. Kadang aku datang membawa bingkisan, mendengar ceramahnya, atau sekadar diam bersama di teras. Tak perlu banyak kata. Karena kami berdua tahu, diam pun bisa menjadi doa. Sebelum aku pulang dari kunjungan terakhir, ia sempat berkata padaku, ular bisa keluar dari mulut siapa saja, Kiki. Tapi tidak semua orang diberi kesempatan untuk melihatnya. Kau bukan dihukum. Kau dipanggil untuk melihat isi hatimu. Dan kau menjawab panggilan itu dengan benar. Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak merasa seperti seorang mantan siapa-siapa. Aku hanya merasa, cukup, sekarang, jika seseorang bertanya siapa aku akan menjawab, aku adalah orang yang pernah berdiri di atas panggung dengan bangga, lalu terjatuh di depan semua orang karena kesombongan sendiri. Tapi aku juga orang yang memungut keping-keping hidupnya sendiri dan menyusunnya kembali dengan ketulusan. Aku Kiki. Bukan lagi polisi teladan. Tapi manusia yang belajar dari dosa. Dan itu, sudah lebih dari cukup.